Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 37. Kamu itu dupot sistemnya, Mas. Es batunya udah cair karena kehangatan cintamu, sayang. Wes tuh, Mas. Ngomong lagi tak tinggal, ancam Ajeng. Iya, sayang, Mas, diam. Tapi temenin di sini ya, jangan pergi. Kalau perlu kamar kamu pindah sini aja biar bisa berdua. Iya, Ajeng gak kemana. Mana, Mas? Ajeng kembali terlihat lembut. Dia menemani Raka sambil mengusap punggung tangan Raka sampai Raka tertidur. Merasa cukup lama dalam lelapnya, Raka mulai membuka matanya. Dia memang merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Tapi terus berbaring seperti itu tentu saja membuat tubuhnya terasa kaku. Raka mencoba bergerak untuk meregangkan ototnya. Hingga gerakannya mengusik Ajeng yang terlelap di sampingnya. Istrinya itu ternyata masih di sisinya dan tidur dengan tangannya yang menjadi bantalan. Mas, kamu udah bangun? Iya, sayang. Badan Mas rasanya kaku, pingin miring, ujar Raka sambil mencoba untuk merubah posisinya. Ajeng tak tinggal diam. Dia juga mencoba untuk membantu suaminya. Tunggu sayang, kenapa kaki Mas nggak bisa digerakkan? Maksud Mas, iya sayang, ini kenapa kaki Mas nggak bisa gerak? Raka mencoba bangun untuk mengangkat kakinya, tapi rasanya tak sanggup. Sebentar, aku panggil dokter dulu ya, Mas. Mas tenang dulu. Sebenarnya Ajeng juga takut, pikirannya sudah begitu negatif tentang keadaan Raka. Tapi dia mencoba untuk tenang dan keluar untuk memanggil dokter agar Raka tak semakin panik. Tak berselang lama, Ajeng masuk kembali bersama seorang dokter. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Dokter tadi menyingkap selimut Raka. Dok, kaki saya nggak bisa gerak, dok. Seperti mati rasa. Dokter itu pun langsung memeriksa kaki Raka. Sempat juga menekan bagian tertentu dengan keras. Namun hanya mendapat sedikit reaksi dari Raka. Sebenarnya keadaan ini sudah saya perkirakan. Maksud dokter, Raka menatap dokter yang merawatnya. Maaf Pak, untuk memastikannya lagi kita perlu memeriksanya lebih lanjut. Tapi diagnosa sementara saya adalah Bapak mengalami paraplegia atau kerusakan saraf yang menyebabkan kehilangan sensor gerak pada kaki. Apa dokter? Raka menatap dokter itu dengan nanar. Itu nggak mungkin kan dok? Raka mulai terlihat gusar. Mas tenang dulu, Ajeng memeluk suaminya untuk menenangkannya. Tapi suami saya masih bisa disembuhkan kan dokter? Bapak tenang saja, ini baru diagnosis sementara dari saya. Karena saya lihat gejalanya tidak terlalu parah. Dan masih bisa merasakan sentuhan saya meski responnya sangat halus. Jadi kemungkinan bisa disembuhkan masih ada meski butuh waktu yang lama. Nggak mungkin, lirih Raka menatap kedua kakinya. Tolong periksa suami saya sekali lagi dokter. Saya mohon lakukan yang terbaik untuk suami saya agar bisa berjalan lagi. Saya akan memeriksanya lebih lanjut. Saya juga akan melajukan yang terbaik untuk Pak Raka. Saya permisi Bu. Ajeng beralih pada suaminya yang kini terdiam dengan tatapan kosong memandang kedua kakinya.
Mas, kamu jangan berpikir yang macam dulu ya Mas. Mas dengarkan apa kata dokter tadi? Mas masih bisa sembuh kok. Mas jangan takut ya. Ajeng tak mau melihat suaminya putus asa. Ajeng juga merasa begitu bersalah karena dialah penyebab suaminya seperti itu. Sekarang Mas lumpuh sayang, Mas nggak bisa jalan. Kalau gini, gimana Mas mau melindungi dan membahagiakan kamu? Gumam Raka dengan air mata yang mulai lolos membasahi pipinya. Apa maksud Mas? Ajeng beralih duduk di hadapan Raka. Memangnya kalau Mas kayak gini, Mas nggak bisa bikin aku bahagia? Memangnya Mas pikir bahagiaku itu kayak apa? Dari dulu Mas sehat dan segar bugar, tapi Mas juga nggak bisa membahagiakan aku kan Mas? Ajeng marah, wajahnya memerah namun tak bisa menyembunyikan air matanya. Menangis sambil marah itu benar membuat dadanya terasa sesak. Maka dari itu, Mas sehat aja nggak bisa membahagiakan kamu, apalagi sekarang. Mas udah cacat sayang, Mas nggak sempurna lagi. Sekarang kalau kamu emang mau pisah, Mas udah ikhlas. Mas rela kalau kamu mau cari kebahagiaan kamu. Mas nggak akan menahan kamu lagi sayang. Mas nggak pantas buat kamu. Kamu tenang aja, Mas nggak akan minta semua yang udah jadi milik kamu. Carilah kebahagiaan kamu di luar sana. Cari pria yang Ajeng mendaratkan tangannya di pipi Raka dengan keras. Dia secara sadar melakukan itu karena dia tak suka dengan apa yang Raka katakan. Bukan itu yang Ajeng inginkan, bukan itu yang Ajeng mau saat ini. Raka hanya diam dengan wajahnya yang berpaling ke sisi kanan karena tamparan dari Ajeng. Sudah sadar Mas? Apa kamu udah sadar setelah aku tampar? Kenapa kamu jadi picik kayak gini Mas? Ajeng melihat air mata Raka yang masih terus mengalir tanpa henti. Ajeng tahu suaminya itu pasti masih sangat terkejut. Dia tentu belum siap menerima keadaannya saat ini. Tapi Ajeng tidak mau membuat suaminya semakin jauh tenggelam dalam keputusasaan. Kalau aku memang berniat meninggalkan kamu dan mau cari pria lain, aku nggak mungkin kasih kesempatan kamu buat berubah. Aku nggak mungkin cari kamu saat kamu pergi. Ajeng menyusut air matanya sebentar. Kalau aku cuma mau harta kamu, aku udah balik nama semua aset kamu dari kemarin. Aku udah pakai semua uang di tabungan kamu, tapi aku nggak melakukan semua itu Mas. Apa kamu masih nggak paham juga? Ajeng benar kesal saat ini. Tapi saat ini kondisinya berbeda. Suami kamu ini lumpuh sayang. Aku lumpuh. Sahut Raka dengan putus asa. Kamu nggak dengar kata dokter tadi Mas? Kamu masih bisa sembuh. Aku akan selalu ada di samping kamu. Kita berjuang sama. Kita ikhtiar. Aku yakin kamu bisa sembuh kalau kamu punya semangat. Gimana kalau aku nggak pernah sembuh? Raka masih dalam keputusasaannya. Segala ucapan Ajeng seperti tak masuk ke dalam otaknya. Kamu pasti sembuh. Kalau kamu nggak bisa sembuh lagi, aku juga akan tetap di sisimu. Aku nggak akan pernah pergi dari kamu, Mas. Jangan siksa aku, Ajeng, geram Raka.
Mas Raka juga jangan siksa aku dengan rasa bersalah kalau gitu, sentak Ajeng dengan cepat. Mas nggak menyalahkan kamu sayang. Raka kembali melonjak setelah melihat istrinya sedikit meneriakinya. Bohong, sikapmu sejak tadi justru membuatku semakin merasa bersalah. Aku penyebab semua ini, aku yang buat kamu kayak gini. Kalau kamu putus asa kayak gini, apa aku juga harus melakukan hal yang sama kayak yang kamu lakukan? Biar aku juga merasakan apa yang kamu rasakan, Mas. Apa maksud kamu sayang? Raka mulai panik. Aku akan berlari ke tengah jalan biar keta. Cukup, Ajeng. Apa yang kamu katakan? Jangan gila. Raka menggenggam tangan Ajeng dengan erat. Dia tak ingin istrinya itu benar nekat. Kalau gitu, jangan putus asa. Aku yakin kamu bisa sembuh, Mas. Kamu harus semangat untuk sembuh. Aku akan selalu di sisi kamu. Aku akan menemanimu sampai kapanpun. Ajeng meraih waktu Raka dengan kedua tangannya. Mengusapnya dengan begitu lembut seolah sedang melepas semua kerinduannya selama perpisahan mereka. Tapi Kak, jangan berpikir macam-macam. Aku mau bertahan sama kamu bukan karena rasa belas kasihan, atau hutang budi karena kamu sudah menyelamatkanku, Mas. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Dari dulu sampai sekarang, aku tetap mencintaimu walau kamu menyakitiku, Mas. Ternyata Ajeng bisa menebak apa yang Raka pikirkan. Tentu saja Raka sempat berpikir seperti itu. Karena tak mungkin kalau Ajeng benar mau bertahan bersamanya. Kalau bukan karena merasa bersalah. Maafkan Mas yang selalu menyakitimu sayang. Aku maafkan, tapi jangan pernah putus asa lagi. Kita berjuang bersama ya. Terima kasih sayang, Mas juga mencintaimu. Raka menarik Ajeng Mi dekat, menyatukan kening mereka dengan perasaan yang begitu haru. Kabar tentang kondisi Raka telah sampai di telinga Aditya. Setelah dokter mengeluarkan hasil pemeriksaannya tadi pagi. Ibu tutup dulu ya, Adit. Iya, Bu. Sampaikan sama Mbak Ajeng kalau Adit belum bisa pulang. Nggak apa-apa, Mbakmu juga tahu kondisimu dan Anga di sana. Enggeh, Bu. Kalau ada apa kabar ya, Bu? Iyole. Aditya menutup panggilan dari ibunya. Wajahnya terlihat sendu tak seperti saat pertama mengangkat panggilan dari ibunya tadi. Ada apa, Mas? Anga yang baru saja selesai mandi tentunya tidak tahu apa. Baru aja ibu telepon, Aditya mengajak Anga untuk duduk di sofa. Iya, terus, apa yang ibu bilang sampai kamu jadi sedih gini, Mas? Terus gimana keadaan Mas Raka sekarang? Tadi ibu kasih kabar kalau Mas Raka dinyatakan lumpuh. Apa, Mas, lumpuh? Kemarin Anga dan Aditya begitu terkejut ketika mendapatkan kabar jika Raka kecelakaan dan sampai kritis untuk beberapa waktu. Tapi mereka kembali lega karena Raka sudah sadarkan diri. Tapi sekarang justru mendapatkan kabar yang lebih mengejutkan. Anga tak mengira jika kecelakaan itu sampai membuat Raka separah ini. Kata dokter masih bisa disembuhkan, tapi Mas Raka sempat putus asa. Dia takut kalau nggak bisa jalan lagi.
Rasa takut itu wajar, Mas. Apalagi sebelumnya Mas rasakan sehat dan baik-baik saja. Tiba divonis kayak gitu ya, pasti kaget dan gak percaya juga. Tapi, aku yakin Mas Raka bisa sembuh lagi asalkan ada semangat dalam hatinya. Dukungan dari kita semua terutama Mbak Ajeng juga sangat penting untuk kesembuhannya, Mas. Kamu benar sayang, sepertinya Mas Raka juga takut kalau Mbak Ajeng meninggalkannya karena keadaannya saat ini. Tapi kata ibu, Mbak Ajeng sudah membujuk Mas Raka dan mengatakan kalau Mbak Ajeng akan selalu ada di sisi Mas Raka. Jadi sekarang keadaan Mas Raka udah lebih baik. Syukurlah, Mas. Kalau di dalam kondisi seperti itu, support system memang sangat penting. Apalagi dari orang yang kita cintai. Aditya tiba memeluk Anga, melingkarkan kedua tangannya di pinggang istrinya itu. Dan menjadikan bahu istrinya sebagai tumpuan dagunya dari belakang. Kayak Mas gini, kamu itu support sistemnya, Mas. Kalau nggak ada kamu, Mas nggak semangat mau ngapain aja. Makanya kamu jangan tinggalin Mas lagi kayak waktu itu ya. Mas nggak sanggup, Aditya mengeluh dengan manja. Iya Mas, Anga janji. Anga juga nggak sanggup kalau nggak ada Mas. Cuma Mas dan anak kita yang Anga punya. Tangan Anga terulur ke belakang untuk mengusap wajah suaminya di pundaknya. Semoga kita bisa kayak gini terus ya sayang. Iya Mas. Anga merasa kegelian karena Aditya mengecup pipinya hingga menjalar ke telinga dan tengkuknya. Mas pingin jenguk anak kita, kira bisa nggak ya? Koma. Bisik Aditya yang langsung membuat pipi Anga merona. Waktu periksa kemarin, dokter kan bilang udah boleh asal pelan dan... Koma. Anga malu untuk melanjutkan ucapannya. Dan dikeluarkan di luar, iya kan? Anga tak berani menjawab, dia hanya mengangguk dengan malu. Oke, adek sayang, kamu siap? Siap ya, ayah mau jenguk kamu. Ucap Aditya dengan semangat sambil menggendong Anga masuk ke dalam kamar. Hari berlalu, Raka sudah keluar dari rumah sakit sejak kemarin. Keadaannya sudah membaik, luka di kepala, lengan dan bahunya yang retak sudah mulai pulih. Hanya dia memang harus duduk di kursi roda entah sampai kapan lamanya. Yang pasti Ajeng terus meminta Raka untuk semangat menjalani terapi penyembuhannya. Ajeng begitu telaten merawat suaminya yang pernah menyakitinya itu. Raka sendiri sampai tak bisa menahan rasa sedihnya saat melihat Ajeng yang terlalu tulus merawatnya. Seperti saat ini, Ajeng sedang mencukur kumis dan jenggotnya. Setelah tadi Ajeng sudah memotong kuku milik Raka. Dengan begitu hati, Ajeng menggerakkan pisau cukur itu di rahang tegas Raka. Yang kini terlihat lebih kurus. Mata Raka sendiri tak lepas menatap istrinya yang begitu fokus dengan pekerjaannya saat ini. Tapi Ajeng seolah tak melihat apa yang Raka lakukan. Bukannya tak melihat, tapi Ajeng memang pura tak melihat. Sebenarnya dia terlaku gugup ditatap seperti itu oleh suaminya. Ajeng sontak menjauhkan wajahnya saat Raka mengecup bibirnya dengan singkat.
Kesal Ajeng dengan malu. Habisnya gemes banget lihat kamu. Udah sekarang potong rambutnya. Ajeng memasangkan kain di leher Raka untuk memotong rambut suaminya yang sudah memanjang itu. Loh, potong rambut juga? Kan kumis sama jambangnya udah kamu habisin semua. Jadi nggak mako dong sayang. Biar rapi dan bersih kayak dulu dong mas. Nggak kayak berandalan gini. Ini bekas dipotong waktu operasi, harus dirapikan juga. Biar ganteng lagi ya. Raka mendongak menatap Ajeng yang berdiri di belakangnya. Cih, siapa juga yang bilang kamu ganteng? Pede banget. Raka hanya terkekeh dengan reaksi istrinya itu. Raka tahu kalau sikap ketus Ajeng hanya untuk menutupi rasa gugupnya. Ajeng lekas memangkas rambut Raka dengan gunting di tangannya. Ajeng hanya merapikannya saja dan tidak memangkas habis. Karena sebagian kepala Raka masih ada jahitan yang belum dilepas. Ajeng hanya mau melihat suaminya bersih dan terawat meski harus duduk di kursi roda. Ajeng tersentak saat Raka tiba memeluk pinggang Ajeng yang berdiri di depannya. Bukan hanya itu, Ajeng dibuat terkejut. Karena tubuh Raka bergetar dan terdengar isak tangis dari suaminya itu. Mas, kenapa? Ada yang sakit? Ajeng melepas gunting dan sisir di tangannya. Ajeng mengusap bahu dan kepala Raka yang disembunyikan di perutnya. Betapa bodohnya Mas selama 5 tahun ini. Karena menyia-nyiakan wanita sebaik dan setulus kamu sayang. Entah kemana Mas membuang otak Mas selama ini. Mas malu sama kamu. Mas udah menyakiti kamu tapi kamu masih mau menerima Mas yang cacat kayak gini. Ajeng mengerti, suaminya itu kembali menangisi perbuatannya dulu. Shoot, kamu ngomong apa sih Mas? Kamu gak cacat, kamu bisa sembuh. Kamu juga jangan ingat yang dulu lagi. Ajeng udah memaafkan Mas Raka. Sekarang kita pikirkan masa depan kita aja. Kita fokus sama kesembuhan Mas aja ya. Ajeng membujuk Raka dengan begitu lembut. Raka hanya mengangguk saja di perut Ajeng tapi pria itu masih enggan melepaskan pelukannya. Udah dong nangisnya ya, bujuk Ajeng. Malu ya karena nangis lagi di depan aku? Ajeng mengecup pucuk kepala Raka berkali-kali. Tapi Raka justru kembali menggeleng dan semakin mempererat pelukannya pada Ajeng. Sementara Ajeng hanya bisa tertawa dengan tingkah suaminya itu. Ajeng berjongkok di depan kursi roda Raka. Dia menggenggam kedua tangan Raka yang terasa dingin. Mungkin karena rasa gugupnya yang akan melakukan terapi pertama kalinya. Setelah 2 minggu pasca kecelakaan. Selain ditemani oleh Ajeng, Raka juga ditemani Tari. Ibunda dari Raka itu juga masih belum kembali ke Sydney lagi. Dia ingin menemani sang putra untuk terapi pertama. Rencananya setelah itu Tari baru akan kembali Sydney. Mas jangan takut ya, Mas pasti bisa. Ajeng bakalan temenin Mas di dalam. Iya sayang, kamu jangan jauh ya. Raka membalas genggaman tangan Ajeng dengan erat. Sebenarnya, jika bukan demi istrinya itu, Raka juga tidak ingin melakukan terapi. Biar saja dia duduk di kursi roda selamanya. Anggap saja itu balasan dari Tuhan kepadanya. Tapi demi membahagiakan Ajeng, demi mempertahankan Ajeng di sisinya,
Dia melawan dirinya sendiri dan berusaha untuk sembuh. Iya mas, kamu yang tenang ya, semangat pokoknya. Kamu pasti sembuh. Ajeng mengecup punggung tangan Raka yang dibalas dengan kecupan di dahi Ajeng oleh Raka. Makasih sayang, ibu senang akhirnya bisa lihat kalian bersama lagi kayak gini. Ibu bahagia rasanya. Tari sampai terharu melihat kemesraan anak dan menantunya yang hampir saja berakhir. Iya ibu, maafkan Raka yang sempat mengecewakan ibu. Karena jadi suami yang tidak bertanggung jawab untuk Ajeng. Ibu sudah memaafkanmu karena Ajeng juga sudah memaafkanmu. Sekarang bahagiakan istrimu, jangan sakiti dia lagi. Karena kalau sampai itu terjadi, pintu maaf ibu buat kamu sudah tertutup. Raka janji bu. Pasien atas nama Bapak Rakadian? Iya sus, sahut Ajeng. Silahkan masuk. Ayo mas, Ajeng mulai mendorong kursi roda Raka masuk ke ruang terapi. Raka hanya akan ditemani oleh Ajeng sedangkan Tari menunggunya di luar. Wanita parubaya itu akan melihat proses terapi Raka dari balik kaca. Hal pertama yang dilakukan terapis pada Raka tidaklah langsung belajar berjalan. Raka diperiksa lebih dulu. Sejauh mana sensor gerak Raka merespon sentuhan dari terapisnya. Raka juga diminta untuk belajar menggerakkan jari kakinya. Ajeng mengusap keringat di pelipis Raka yang mengalir begitu saja. Hos. Atur nafas dulu Pak Raka, pinta terapisnya. Karena Raka terlihat begitu lelah dan nafasnya yang tersengal-sengal. Raka ingin menyerah rasanya. Menggerakkan jari kaki tentu hal yang sangat mudah bagi orang normal. Tapi bagi Raka saat ini, itu merupakan hal yang begitu berat. Jarinya seperti dipasangi batu yang begitu berat hingga susah sekali digerakkan. Mas nggak bisa sayang, Raka menatap istrinya ingin menyerah. Ayo mas, kamu pasti bisa, mas harus semangat. Ajeng juga sebenarnya tak tega melihat suaminya seperti itu. Barang menggerakkan jari saja wajah Raka sampai memerah dan urat lehernya keluar semua. Raka juga menggenggam tangan Ajeng begitu erat. Itu tandanya Raka benar mengerahkan seluruh tenaganya. Tapi rasa tak tega itu Ajeng sembunyikan dulu demi kesembuhan Raka. Ayo coba lagi Pak Raka. Konsentrasi, pusatkan pikiran Pak Raka di jari kaki. Saya yakin pasti bisa, karena menurut hasil pemeriksaan sebelumnya, Pak Raka masih bisa menggerakkan jarinya meski begitu halus. Ayo coba lagi mas. Raka menatap Ajeng dengan begitu dalam. Senyum tulus yang tercetak di wajah istrinya itu memberinya semangat baru bagi dirinya. Baiklah, ujar Raka membuat Ajeng dan seorang perawat yang menjadi terapis bagi Raka tersenyum. Raka memejamkan matanya, mengikuti instruksi tadi jika Haris memusatkan pikirannya pada kakinya. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, Raka menggerakkan jarinya, melawan rasa berat yang seperti menahan kakinya dari bawah. Raka mengeram sampai keringatnya kembali bercucuran. Mas, kamu bisa mas. Kamu bisa, Ajeng begitu bahagia. Ketika melihat sendiri bagaimana jari suaminya itu bergerak, meski hanya gerakan yang pelan dan beberapa saat saja.
Yang benar sayang, iya mas, Ajeng tak tahan lagi untuk tidak mengeluarkan air mata bahagia. Benar Pak Raka, ini sebuah harapan besar untuk Pak Raka. Saya yakin kalau Pak Raka tetap semangat dan pantang menyerah. Pasti Pak Raka bisa sembuh dan bisa berjalan lagi. Raka memeluk Ajeng dengan haru. Setelah melihat harapan pada dirinya, dia tidak akan menyerah lagi. Terima kasih mas, terima kasih banyak karena sudah membantu saya, ucap Raka pada terapis pria itu. Sama Pak Raka. Saya juga senang kalau melihat pasien menunjukkan perkembangan yang baik. Dan semangat untuk sembuh seperti Pak Raka. Kalau gitu, tahap apa lagi yang harus suami saya lakukan setelah ini, Mas? Untuk hari ini cukup ini dulu, Bu. Tapi nanti di rumah terus dilatih untuk menggerakkan jari seperti tadi biar lebih kuat gerakannya. Kemudian terapi selanjutnya 3 hari lagi. Nanti kita lihat dulu perkembangannya seperti apa. Baik mas, sekali lagi terima kasih banyak. Tuh kan mas, kamu pasti sembuh. Iya sayang, aku udah gak sabar lagi pingin bisa jalan dan membahagiakan kamu. Melihat kamu semangat kayak gini aja udah bikin aku bahagia mas. Ajeng memeluk suaminya lagi. Sebelum mereka keluar dari ruangan yang sebelumnya Raka kira menyeramkan itu. Mas Raka, suara wanita itu menghentikan Ajeng yang mendorong kursi roda Raka. Raka, Ajeng dan Tari menoleh ke sumber suara. Wanita yang sudah beberapa waktu tidak datang mengganggu Raka lagi. Ini tiba ada di hadapan mereka. Sejenak Ajeng lupa kalau rumah sakit itu juga rumah sakit yang sama. Empat wanita itu dirawat selama ini. Mas kamu kenapa? Ratna mendekat dan langsung berjongkok di hadapan Raka. Ratna bahkan ingin memegang tangan Raka namun dengan cepat Raka menyingkirkan tangannya sendiri. Ngapain kamu? Jangan dekat anakku. Tari menggeser kursi roda Raka. Dia jelas sekali tidak menyukai Ratna. Ibu, kenapa dengan Mas Raka sebenarnya? Jangan panggil saya ibu. Saya bukan ibumu. Tari semakin ketus menghadapi Ratna. Kamu kenapa mas? Kenapa duduk di kursi roda? Kepala kamu juga kenapa? Merasa tak ada jawaban dari Raka, pria itu bahkan hanya memandangnya dengan datar. Ratna langsung beralih pada Ajeng yang sejak tadi diam saja. Ratna berharap mendapatkan jawaban dari Ajeng. Maaf, sepertinya kami harus pergi. Permisi. Ajeng pun sama, dia tak ingin mengatakan apa yang terjadi pada Raka. Selain tak penting, Ajeng juga tak mau menunjukkan keadaan Raka yang sebenarnya pada Ratna. Tunggu dulu mbak, sebenarnya ada apa ini? Kenapa kalian sama sekali nggak mau menjawabku? Ratna menahan tangan Ajeng. Karena ini bukan urusanmu Ratna, sentak Raka yang membuat Ratna menciut. Apapun yang terjadi padaku atau pada istriku itu bukan urusan kamu. Karena kamu bukan siapa buat kami. Jadi jangan salahkan kami kenapa kami diam. Ratna semakin tak berkutik karena apa yang Raka katakan saat ini memang benar. Dia bukanlah siapa lagi untuk Raka. Semenjak Raka menikah, kehadiran Raka di sisinya juga hanya menemaninya dari kesendirian saja.
Tak lebih dari itu. Tapi Mas, aku ini mah. Cukup Ratna, aku nggak mau panjang lebar lagi. Sudah aku katakan kalau kita tidak lagi ada hubungan dalam hal apapun termasuk teman. Jadi tolong jangan ganggu aku dan keluargaku lagi. Maaf karena aku nggak bisa menepati janjiku untuk menemanimu sampai sembuh. Tapi janjiku pada istriku lebih dari segalanya. Tegas Raka sekali lagi atau mungkin ini yang terakhir kalinya dia memperingatkan Ratna dengan kesabaran. Ayo pulang sayang, Raka mendongak menatap wajah istrinya yang terlihat masam. Raka hanya bisa berdoa agar istrinya itu tidak marah atau mendiamkannya setelah ini. Mereka bertiga telah sampai ke parkiran. Di sana sudah ada Pak Bejo yang menunggu di mobil. Supir keluarga Satya Dinata itu langsung sigap membantu Raka untuk naik ke mobil. Raka menoleh pada istrinya yang setia duduk di sampingnya sedangkan Tari duduk di depan. Diraihnya tangan Ajeng yang sejak tadi hanya diam. Dia sudah menebak kalau istrinya itu pasti kembali sakit hati karena melihat Ratna. Tapi sebisa mungkin Raka menahan untuk tidak menegur Ajeng sekarang. Karena di sana ada Pak Bejo dan ibunya. Mereka saling terdiam. Ajeng membiarkan tangannya digenggam Raka. Meski dia tak mau memalingkan wajah ke arah Raka sama sekali. Makasih ya Pak Bejo, ujar Raka ketika Pak Bejo mengantarnya sampai ke kamar. Sama Mas, Mbak, saya permisi. Iya Pak, Ajeng menutup pintu kamar mereka yang kini hanya ada mereka berdua di dalam sana. Sayang, Raka yang sudah tidak tahan lagi akhirnya langsung membuka suara. Iya, Mas butuh sesuatu, sahut Ajeng. Kamu pasti marah ya sama Mas. Raka terus menatap istrinya yang masih enggan menatapnya. Walau tadi sudah mau menjawabnya, Ajeng malah kini asik duduk di depan kaca sambil membersihkan make upnya. Sayang, Raka memutar roda pada kursinya untuk mendekati Ajeng. Aku nggak marah kok Mas. Kamu kan nggak sengaja ketemu sama dia. Lagian situasi kayak gitu nggak mungkin dihindari. Dia sana tempat umum dan dia juga berobat di sana. Jadi itu bukan salah kamu sampai harus buat aku marah. Tapi kenapa dari tadi kamu diam aja? Ajeng menunduk memainkan jarinya. Sejak tadi hanya satu yang mengganggu pikirannya. Aku takut kalau Ratna tahu apa penyebab kamu jadi kayak gini, Mas. Aku takut dia menyalahkanku. Karena kamu sampai harus duduk di kursi roda demi menyelamatkan aku. Raka meraih dagu Ajeng agar mau menatap kepadanya. Hei, shoot, jangan nangis. Siapa yang berani menyalahkan kamu? Mas nggak akan biarkan siapapun menyalahkan kamu. Ini semua atas kemauan Mas sendiri bukan karena kamu. Jadi kamu jangan menyalahkan diri kamu kayak gini terus, iya? Raka mengusap air mata di kedua pipi Ajeng. Tapi Mas, nggak ada tapian. Kalau kamu masih kayak gini, lebih baik Mas berhenti terapi aja. Ya. Jangan, sergah Ajeng dengan cepat. Makanya jangan salahkan diri kamu lagi ya. Iya, maaf Mas. Janji. Raka mengulurkan jari kelingkingnya.
Cih, kayak remaja aja, Ajeng menahan senyumnya. Hahaha, Raka tertawa lepas hanya dengan melihat istrinya seperti itu. Cek, jangan keras, keras ketawanya. Aku masih belum terbiasa lihat kamu yang kayak gini. Dulu aja kayak triplek rata bener mukanya, cibir Ajeng. Masa ganteng gini dibilang rata, yang bener aja. Apa jangan kamu amnesia karena kecelakaan itu, Mas. Soalnya kamu aneh sekarang, banyak omong, suka nangis dan narsis. Mata Ajeng membulat dengan lucu. Kamu siapa? Kamu siapa? Raka bergerak memundurkan kursi rodanya sambil menatap Ajeng. Dengan tampang yang buat terkejut. Oh gitu, ya udah kita jadi cerai kalau gitu. Ajeng melipat kedua tangannya di depan dada. Ampun sayang ampun, bercanda loh ini Yang. Raka dibuat panik karena ulahnya sendiri. Bersambung.